sebelum kita masuk ke video, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu, dan saya mau infokan The 5% sudah update yang website mereka, dan mereka tuh pengen mau launching yang futures juga soon, tercepat. Dan mereka juga punya sekarang banyak hal. Kalau kalian mau belajar bisa, kalau misalnya kalian mau pengen coba trading programs, di sini kalian bisa ada 3 program yang berbeda kayak kemarin. Yang pertama di mana hyper growth, di mana kalian bisa grow your account, tambah di sini nggak ada no daily stop. Ini hyper growth agak susah karena aturannya ini terlalu banyak, dan kalau misalnya kalian punya ilmu yang sudah cocok dan ilmu yang kalian benar-benar nunggu sesuai trading plan dan kalian pengen eksekusi, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau kalian masih belum yakin dengan trading plan, masih backtest, forward test, kumpul data, kalian pakai high stack aja. High stack juga itu salah satu program di mana mereka itu mulai dari kecil, mulai dari harga yang normal, bisa mulai dari $39, dan kalian bisa pakai step 1 dan step 2 kayak biasa, platform biasa. Dan kalau kalian lihat di sini juga ada salah satunya yang bootcamp, di mana ini 3 step program, jadi stepnya 3. Sebenarnya ini untuk orang yang mau santai, nggak buru-buru, dan ya pasti kalian nggak mungkin ambil yang step 3 karena itu terlalu lama kan. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa ambil yang step 2, itu sangat baik untuk kalau kalian misalnya pengen coba plan atau apapun. Oke, dan kalau kalian mau baca, bisa baca di sini, semuanya gampang di sini. Dan mereka juga punya ada profit target dan maximum loss, daily loss, dan lain-lainnya ada di sini juga guys. Oke, so kalian jangan lupa gabung dengan The 5% Test. Link di bio juga ada. Oke. Hari ini kita ada webinar. Webinar ini saya tuh masukin semua sebenarnya apa yang saya selama ini pernah mungkin bisa jadi pengalaman saya. Jadi ini webinar semua itu dari nol sampai akhir, mencepatkan atau tidak menambah stres di perjalanan kalian sebagai trader mulai dari awal sampai akhir. Webinar ini akan bantu kalian mengurangi stres atau hal-hal yang tidak penting di menghindari, dan apa aja hal-hal kalian bisa fokus di webinar ini. So, semoga manfaat untuk kalian semuanya. I hope so, karena semua hal apapun di sini saya masukin di sini. Apa yang penting, gimana kita harus lihat chart, gimana kita approach the chart, gimana kita membaca trend, gimana baca chart. Kadang banyak pemula tuh agak kanan kiri bacanya. Jadi ini bakal jelas semuanya. So, siapapun lagi nonton, stay to the end. Tunggu sampai akhir nonton semuanya. Pasti saya yakin kalian bisa mendapatkan salah satu yang ilmu yang sangat bagus. Oke? So, ya kita bentar lagi mulai guys. Karena sudah lumayan oke yang masuk. So, kita bakal mulai dari sini ya guys. Oke. Kalau misalnya, kalau kalian ada salah satu, misalnya mau mulai trading, atau kalian lihat di mana-mana, atau lihat di Instagram atau social media, kalian lihat memang trading itu salah satu bagian kita bisa menghasilkan uang, memang ya. Atau kalau mungkin kalian lihat orang sarankan atau orang lain bilang, oh ini bisa trading, bisa hasilkan uang. Atau kalian itu bisa buy dan sell, bisa dapat uang. Nah, kalian mungkin kenal trading sebagai itu. Atau kalian lihat-lihat di iklan, atau kalian lihat social media, dimanapun kalian merasa trading itu salah satu tempat di mana kita bisa menghasilkan uang. Memang benar, itu bisa menghasilkan uang. Tapi kita harus wajib tahu bahwa apa aja hal kita harus penting fokus di dalam dunia trading. Banyak hal sebagai trader atau sebagai beginner harus tahu. Kita nggak bisa tutup mata dan langsung buy dan sell, eksekusi buy dan sell, itu sangat tidak bisa sama sekali. Kita harus tahu kenapa kita buy di dalam pasar ini. Guys, pasar itu bukan mainan atau game-game kita main setiap hari di HP. No, itu penuh dengan banyak-banyak bilioner atau triliuner. Mereka tuh investasi itu terlalu gede di sini. Jadi kalian itu sebagai beginner atau siapapun itu mau masuk ke market harus punya thinking yang lebih positif, thinking lebih measure aja, kayak harus think, kenapa saya masuk? Kenapa harga gerak begini? Kenapa saya harus buy di sini? Kenapa saya harus sell? Itu bukan kita tiba-tiba lihat satu pola langsung masuk dan keluar terus rugi, kita stres dan langsung hajar balik. No, itu bukan cara trading. Kalian wajib tahu
cara tradingnya beda dengan apa yang kalian imajinasi atau ekspektasi selama ini. Saya nggak tahu masih ada yang orang mungkin pakai full margin atau apapun itu, stop semuanya. Perhatikan aja sampai akhir gimana berubah atau gimana kalian sampai hari ini kalian mikir trading ini gini-gini. Harusnya kalian tahu realitas tradingnya. Kalian bawa mungkin bisa ikuti signal atau apapun, tapi balik ke diri kita. Kita itu market itu solo game, guys. Nggak ada yang bisa atau nggak ada yang bikin kalian itu kaya. Nggak mungkin, di dunia ini nggak ada. Mungkin ya kalian bisa bantu, saling bantu berdua-dua ya bisa. Tapi menurut saya mungkin orang tua kalian kalau kalian bilang saya tuh trader atau saya tuh pengen trading, itu pasti nggak setuju karena kalian itu, mereka tuh semua mindsetnya mikirnya trading sebagai yang kalian mikirkan sebagai judi atau apapun. Memang trading itu bisa menghasilkan uang dengan kalau kalian cara menggunakan dengan cara terbaik. Dan kalian bisa tunjukin ini bahwa saya punya data yang lengkap, ini saya menghasilkan itu. Kalau kalian sudah punya yang benar-benar arah yang jelas, kalian bakal bisa lihat konsisten di sini. Kalau mungkin arah yang sangat tidak jelas atau jelek, kalian pasti bakal buang per tahun-tahunnya. Kalau belajar banyak, apalagi banyak-banyak konsep. So, di sini saya bakal simpulkan semuanya. So, Anda salah satu mau mulai trading, ini tempatnya. So, ini webinar untuk beginner trader ya. Kalau Anda intermediate atau apapun, it's okay. Tapi sebagai trader, apalagi beginner trader, kita wajib tahu hal ini. Oke. Pertama, kita lihat sebagai trader beginner, kayak pemula, pas kita masuk ke trading, pasti orang ngajarin, oke, buka trading, yuk lihat pasar ini, lihat pasar gold, lihat pasar gerak dari sini ke high, gerak ke low. Kita harus tahu sebelum itu ekspektasi dan realita dunia trading atau dalam market ini, kita apa yang kita ekspektasi dan kita harus tahu apa yang sebenarnya ada di situ. Jadi ada dua sisinya. Jadi kita terlalu pasti di sini banyak orang ekspektasi bahwa kalau trading itu pasti bisa profit banyak uang. Semua kalian lihat di sosmed atau Instagram, di mana-mana kalian lihat mereka tunjukin bahwa mereka sudah profit ratusan juta atau ratusan ribu USD dollar, dan mereka tertarik dan langsung cari di mana saya bisa juga dan bisa dapat uang sebanyak itu. Pasti andai saya pribadi juga pas awal-awal mulai memang gitu. Semuanya ada salah satu cara yang datang ke sendiri kita untuk memikir itu bisa caranya menghasilkan. Itu ekspektasi kita selama ini sama juga. Dan kedua, yang gimana pun kita belajar hal ini, cari strategi yang cuman hasilkan profit. So, yang kedua, kita biasanya itu cari strategi yang cuman hasilkan profit. Jadi, strategi yang kita menggunakan atau strategi yang kita pakai itu tidak boleh kita mikir bahwa ini cuman hasilkan profit doang. Tidak ada 100% strategi di luar sana menghasilkan profit terus, tidak ada. Strategi ini market, guys, kita nggak bisa kontrol. Strategi kita tuh pakai itu probability aja. Mungkin 90% atau 80% kita bisa membawa market arah ini lagi mau naik, market arah ini mau turun. So, itu kita bisa membawa narasi doang, naratif aja. Oke, hari ini market bakal naik. Tapi, apakah naik atau tidak? Ya, itu yang 20% sisanya sesuai market. Kalau misalnya sesuai plan, kita entry satu plan. Dan kalau harga itu tidak gerak sesuai, kita mikir apa? Oh, ini strategi nggak benar nih. Ini yang saya harus cari yang benar-benar 100%, yang benar-benar kalau masuk harus profit. Kalau masuk harus profit. Kalian itu cari yang itu. Itu yang ekspektasi terlalu banyak yang di YouTube pasti cari. Kasih tahu atau apa yang strategi bisa hasilkan 100% win rate, 100% strategi. Tolong stop itu. Memang itu tidak, realitasnya itu tidak benar sama sekali. Dan apalagi nonton satu video dalam 5 menit mikir langsung cepat kaya. Oh, itu realitasnya banyak banget, apalagi kalau kalian ada salah satu ICT trader. Mereka pikir bahwa bahas power of three, bahas intermediate price action, atau bahas breaker block, atau mereka tuh nonton satu video, langsung mikir, oh ini yang benar-benar bisa saya bikin kaya raya, bisa hasilkan uang. Jadi kalian pikir sekarang, ekspektasi kalian di dalam pasar hanya yang satu, itu kalian itu ekspektasi hanya profit aja, untungnya aja. Kalian ekspektasi cuman yang sisi positif aja. Kenapa kalian nggak fokus ke negatifnya? Kalau kalian lebih kasih waktu, lebih effort ke negatifnya, itu lebih pengaruh banget. Karena positif itu kalau kalian perbaiki negatif,
otomatis positif akan terjadi. Jadi lebih baik daripada kalian. Memang kita bisa hasilkan profit, tapi ada caranya. Nggak bisa kita tuh mikir bahwa satu strategi semua memang ada, tapi kita nggak boleh 100% di dalam satu strategi atau nonton satu video dalam mikir, oh ini yang benar-benarnya langsung eksekusi, tiba-tiba loss, mikir apa? Cari strategi lain. Jadi stop ekspektasi terlalu banyak. Yang kalau kalian lihat di sosmed atau dimanapun, ekspektasi itu banyak banget, dan mikir uang-uang atau profit mereka tunjukin itu banyak banget, tapi realitasnya di belakang layar. Apa itu? Satu, belajar butuhan waktu. Untuk belajar pasar atau untuk memahami gerakan pasar itu, kita tuh butuh waktu yang sangat lama. Gak mungkin dalam 1 bulan atau dalam 20 hari atau 1 hari kalian bisa membaca price, itu tidak akan terjadi. Dimanapun kalian belajar, dalam jaga waktu yang pendek gak bakal kalian dapatkan yang gimana harga gerak, apa yang terjadi di market, gak bakal kalian dapatkan. Mungkin jaga waktu yang pendek nggak. Belajar itu butuhkan waktu yang sangat lama. Itu yang saya selalu bilang. Kalau kalian misalnya mau belajar sesuatu, atau kalau misalnya contoh aja, kita masuk ke bagian lain aja dulu. Kita mau jadi dokter. Apa yang kita perlu? Kita bisa jadi dokter dalam 1 hari atau 1 bulan. Nggak mungkin. Kita tuh butuh yang latihan. Kita harus belajar yang human parts of the body dan apa yang ini. Kan waktu yang sangat, bisa sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Apalagi mau jadi engineer, atau apalagi mau apapun, mau jadi pilot, harus tahu gimana kalian bisa terbangin pesawat, atau apapun itu dalam pesawat, kalian harus tahu gimana itu kerja, gimana itu yang. Jadi kalian dari sekarang pikir, mau jadi trader, ada yang hal-hal kita harus belajar juga, itu butuhkan waktu juga sangat lama. Mungkin nggak mungkin 10 tahun atau 15, nggak mungkin gitu. Cuman gimana kalian bisa, kalau ada juga kan orang-orang bisa belajar cepat. Kalau saya ya, kalau saya nonton satu video, saya tuh nggak mungkin belajar cepat. Mungkin orang lain ada, mereka itu ada punya ilmu, atau bisa dibilang bukan ilmu sih, mungkin mereka punya salah satu bisa dibilang apa aja. Tapi mereka tuh nonton atau dengar satu hal, mereka bisa langsung ingat, atau langsung kayak eye catching banget. Mereka tuh bisa ingat berapa bulan kalau cuma satu kali bilang. Kalau saya dengar satu kali, saya tuh harus ulangin terus. Jadi ada beda. Orang bisa langsung dapatkan ilmunya, orang bisa juga bisa dapatkan agak lama. Jadi ada bedanya. Jadi makanya, gimana pun kita tuh belajar butuhkan waktu yang sangat lama. Sangat lama nggak mungkin sampai 10 tahun, saya bilang. Mungkin 1 tahun atau 6 bulan atau 2 tahun itu untuk memahami market. Untuk bisa kita mengetahui, oke, market sebenarnya ini hal-hal terjadi di market. So, itu yang saya maksud. Kerugian itu yang orang nggak pernah kasih tahu, orang nggak pernah kasih tahu di iklan, orang nggak pernah sama sekali tunjukin rugian. Kerugian adalah bagian trading. Kalian percaya atau enggak? Kalian harus, gimana pun kalian profit, sebaliknya rugian pasti juga ada. Di sini yang kalian itu mau lawannya, yang konsisten aja. Gimana kalian kalau rugi atau profit, gimana kalian balance dua-duanya dan kalian bisa lebih dapat profit daripada ruginya. Itu yang kita melawan, atau kita itu fight itu. Jadi kerugian pasti ada, tapi kita harus minimaliskan rugian dan kita harus lebih fokus ke profit. Tapi ya, makanya saya bilang, memang ini bisa menghasilkan uang, tapi kita harus tahu gimana kita kontrol kerugiannya. Kalau kita nggak bisa kontrol kerugian, out of control, itu yang terjadi full margin, MC, yang kalian masuk tiba-tiba, ekon sudah habis, dan revenge trading, stress pas di satu full margin, terus lihatin chart begini. Gemetar, tangannya gemetar, apalagi stress, keringatan, ini semua terjadi. Kalian ilangin kontrol dari risknya, atau kalian hilang itu out of control. Kalau kalian merasa itu dari, jujur aja, kalian pasti di sini yang nonton, kalian pasti pernah tiba-tiba masuk entry, gemetar, stress, apakah ini bisa profit, atau langsung pindah break even, stop loss-nya dihapus, langsung pindah ke bawah lagi atau atas lagi. Terus kalian mikir, oh ini bisa nggak gini. Kalau kalian sudah merasa ini, itu artinya market yang kontrol kalian, bukan kalian yang coba kontrol market. No, market sudah ambil kontrol kalian, yang market yang gerakin kalian untuk waktu entry itu.
Jadi kalian harus tahu, kalau kalian merasa beginian, kalian harus stop. Nggak boleh trading, nggak boleh gitu-gitu. So, lebih baik kita fokus gimana kita perbaiki itu semuanya. Dan ketiga, membutuhkan kerja keras dan disiplin. Itu paling penting. Itu termasuk ke bagian apapun. Kalau kalian mau jadi content creator, kalian mau jadi buka usaha, kalian mau jadi apapun itu, mau dapat usaha apapun guys, kita harus kasih kerja keras. Dimana kita setiap hari bangun, kita harus usahakan itu kerja lebih efektif, dan kita harus usahakan kerja ini apapun itu termasuk ke trading juga. Apalagi harus punya disiplin yang sangat bagus. Disiplin itu termasuk apapun kalian lakukan setiap hari, kalian harus konsisten dengan hal itu. Dan sebagai hidup kita, kita tuh butuh disiplin juga. Gimana kita membangun olahraga, kita belajar sesuatu, kerja, terus makan, itu semuanya termasuk. So, bukan cuma trading, dan bukan cuma hidupan kita. Semuanya kita butuh disiplin yang sangat bagus. Pasti kalian mikir, Bang San bisa bilang begitu gitu. Apakah saya juga bisa out of control? Ada. Kadang juga saya kalau mungkin agak stres atau apapun, saya nggak ikuti disiplin. Tapi kalau kalian sudah cukup istirahat, balik lagi ke disiplin harus. Kita nggak bisa sampai selama hidup disiplin terus, ya itu nggak ada yang gitu-gitu. Mungkin ada yang tempat kita malas atau capek atau merasakan atau apa ya, merasakan oh udah cukuplah saya mau istirahat. Nggak apa-apa, kalian ambilkan beberapa waktu, 1 minggu atau 2 hari atau 3 hari istirahat. Tapi ingat, yang tujuan kita masih belum sampai. Jadi kalau cukup istirahat, balik lagi ke disiplin. So itu yang kalian harus penting wajib tahu. So sekarang kalian mungkin paham ekspektasi di pasar yang saya tunjuk tadi bilangin, ini semua kalian harus hapus. Tolong jangan ekspektasi terlalu banyak. Coba hapuskan positifnya dulu. Coba fokus ke negatif. Apa yang negatif ada, gimana saya bisa perbaiki negatifnya. Kalau kalian sudah perbaiki negatif, otomatis positif akan balance atau positif akan terlihat lebih jelas. So kalian bisa membangunkan salah satu, percaya diri, kepercayaan diri itu saya tuh sudah lumayan naik. Saya tuh sekarang lumayan oke untuk analisa gitu-gitu. Saya lumayan bagus. Nggak saya lihatin chart terus, pengen profit terus, nggak. Lebih santai, lebih nyantai. Lihat chart, oke, kalau nggak ada move on. Kayak lebih santai aja kalau. Jadi lebih baik kalian daripada positif, coba ke negatif dulu. Paham, ini yang market, ini yang semua terjadi. So, di sini ini yang kalian harus benar-benar wajib tahu. Oke Bang, cukup. Saya mau pengen tahu gimana saya lihat market, apa yang saya harus menggunakan untuk belajar tradingnya. Tolong kasih tahu. Saya tahu kalian pasti pengen tahu ini semua. Oke, kita sudah cukup dengan ini. Kita langsung masuk apa yang strategi atau hal atau konsep. Banyak pertanyaan kalian putar ke kepala kalian sekarang. So, kita langsung masuk ke hal yang ketiga. Itu adalah kalau mau belajar trading atau strategi, mulai dari mana. Misalnya, ini setiap webinar saya tidak hapus karena ini yang paling penting, yang banyak pemula yang harus tahu atau harus bingung atau kalian itu masih up and down. Karena untuk mengetahui gerakan pasar atau untuk mengetahui arah market itu banyak konsep. Mungkin kalian kedengaran ada sekarang kan trending itu ICT concept, ada price action, ada chart pattern, ada support resistance. Mungkin kalian masih ada yang bawa-bawa lagi baru-barunya. Tapi di sini masalahnya bukan apa yang kita harus belajar, bukan masalah apa yang harus kita belajar. Kalau kalian belajar satu konsep, apakah kalian merasa cukup bagus atau apakah kalian merasa ini benar nggak make sense atau enggak, atau ini benar-benar terjadi atau tidak, ini benar-benar saya bisa menggunakan dalam pasar nggak, ini benar-benar terjadi di pasar nggak, ini benar-benar bisa menghasilkan atau bisa tetap pun nggak hasilkan, ini memang ada tapi kadang kena loss, it's okay. Tapi kalian harus pastikan ini terjadi enggak, karena kita tuh butuh satu pola yang bisa hasilkan sesuatu di dalam pasar. Itu yang kita butuh untuk mencari tahu yang holy grail atau pola itu. Memang kita harus kasih waktu yang cukup lama. Itu yang gemnya guys, yang kalian cari-cari holy grail atau yang diamond atau gem yang kalian yang dimana-mana pakai konsep yang 100 atau
Kalian belajar hari ini price action, besok ICT concept, dan bulan depan lagi balik ke chart pattern, dan tiba-tiba mikir, oh ini semua bohong, ini hanya support resistance yang benar. Jadi, ini semua yang kalian lagi cari-cari. Apa yang kalian cari-cari, tahu nggak? Kalian cari-cari satu pola yang bisa menghasilkan uang. Itu yang kalian cari-cari setiap kali kalian putar-putar konsepnya. So, memang kita bisa belajar apapun. Apakah sampai sekarang kalian dapat nggak pola itu untuk menghasilkan uang? Kalau kalian belum, kalian harus tahu memang semua yang konsep-konsep di sini memang ada, sebenarnya ada. Cuman kalian harus tahu yang mana yang bisa merasa cukup pasti, atau yang pola yang mana kalian merasa oke, ini benar-benar saya ada percaya diri kalau saya pakai hal ini. Oke, itu yang kalian wajib tahu. Kalau kalian mau pakai price action, it's okay. Kalau kalian mau belajar ICT concept, mau pakai sesuai ICT concept, it's okay. Kalau kalian mau chart pattern, sangat okay. Kalau mau support resistance, silakan. Tapi apa yang penting dari semua ini paling benar yang mana? Itu yang pertanyaan. Yang kedua, yang mana yang harus kita ikutin? Itu hal kedua. Jadi pribadi saya ya, ini opini saya pribadi selama saya itu salah satu ICT konsep, belajar ICT konsep, dan apalagi saya bahas ICT konsep di YouTube pribadi saya. Yang saya pribadi pilih ICT konsep sebagai trading plan sendiri karena itu di dalam ICT konsep saya tuh lebih enak dan simple untuk paham pergerakan pasar. Itu salah satu hal yang pertama kenapa saya lebih cocok atau lebih suka ICT konsep. Itu lebih simple banget, kita bisa lihat atau kita bisa belajar gimana harga gerak di pasar, how price move itu. Dan kedua, lebih simple untuk memahami daily bias. Di ICT konsep memang ada konsep banyak banget, tapi yang konsep saya pakai itu lebih simple kan untuk memahami daily biasnya. Ketiga, saya bisa dapat percaya diri pas saya melakukan entry sesuai plan ICT plan atau trading ICT konsep. So, itu yang hal bikin saya mempercayakan ICT konsep. Hal ini juga kalian mungkin ada yang di sini belajar dulu, mungkin price action atau chart pattern atau support resistance, kalian pernah belajar. Apa yang hal bisa kalian bisa merasa cukup bagus atau oh ini hal ini saya lebih enak untuk pakai, saya bisa baca price action atau apapun hal ini cocok untuk saya. Itu yang kalian harus belajar. So saya nggak salah atau saya nggak suruh kalian terpaksa belajar ICT konsep atau ini yang 100% hasilkan uang. ICT konsep kalian harus menggunakan. Tidak, saya tidak sama sekali. Kalian bisa belajar apapun, tapi harus tahu yang pola yang mana bisa bikin kalian di survive di market. Itu yang kalian wajib tahu. So, menurut saya pribadi, saya punya ICT plan sendiri yang itu cukup bagus untuk menghasilkan sesuatu untuk saya pribadi. So, makanya saya mau ajarkan hari ini gimana kita bisa membaca harga di pasar, how price move. Banyak di pemula di sini nggak tahu sebenarnya gimana baca price action di pasar. Mereka itu menggunakan asal-asal. Kalian kalau buka chart, kalian wajib tahu apa yang kalian harus lihat, apa yang gimana harga gerak, apa yang itu termasuk ke how price move, bagaimana harga gerak di pasar. How price move, atau bisa dibilang di dalam ICT concept itu adalah IPDA. Itu bisa katakan Interbank Price Delivery Algorithm. Yang algoritma ini menggerakkan pasar. Ya, tapi kita nggak perlu yang benar-benar mau mendalami kenapa algoritma gini. No. Kita itu wajib punya salah satu hal yang apakah kita bisa memahami pasar atau tidak. Atau kita bisa mendapatkan salah satu informasi bahwa harganya gerak gitu-gitu aja. Atau pakai ini yang bisa kita mendapatkan gerakan harga. Itu yang kita wajib perlu. So, di sini sesuai ICT concept, ada itu salah satu price delivery. Price delivery itu gerakan pasar, gimana harga gerak. Yang kemarin di webinar juga saya pernah jelasin ini. Banyak pemula saya lihat di TikTok Live. Kalian ada hadir atau tidak, saya nggak tahu hari ini. Tapi banyak banget di TikTok Live. Makanya saya ulangin ini. Banyak banget mereka tuh masih belum tahu gimana mereka melihat chart atau gimana harga mereka tuh baca price action itu masih belum tahu. Mereka nol banget. Mereka tuh cuman bilang, oh baca price itu struktur dulu atau apa. No guys, kalian harus tahu
gimana kita membaca price action dengan benar. Apa yang terjadi di pasar? Saya di sini mau jelaskan yang phases of price. Jadi setiap cycle atau setiap harga gerakan atau pasar gerakan ada phase-nya. Jadi gimana harga gerak? Jadi ada phase-nya. Setiap kali harga gerak kita bisa tahu phase ini apa. Apakah harga lagi trending atau lagi arah atau harga lagi konsolidasi. Itu pas kita lihat chart, benar-benar kita easy banget untuk mengetahui. So, kalau misalnya kita masuk ke salah satu chart, contoh kita ambilkan gold aja guys, karena banyak yang menggunakan gold kan. So, kita ambil gold aja biar kita mengetahui gerakan pasar. Oke. Simple, ini kan sekarang kita lagi di daily chart. Selalu saya sarankan, kalau kalian mau mengetahui gerakan pasar, kalian bisa pakai daily chart. Jangan bisa pakai 1 jam atau 30 menit, tapi banyak yang fake out atau arah kalau kalian salah di 1 jam, bisa kena manipulasi. Makanya, lebih baik kalian menggunakan daily. Daily itu, setiap daily candle penting banget. Itu yang kalau hari ini, kalau daily apa yang terjadi, besok kita membangunkan salah satu atau memikirkan salah satu narasi pasar atau biasnya pasar. So, saya tunjukin sekarang gimana kalian harus membaca price sesuai yang phases of price ya. So, kalau kalian buka chart, jangan kalian pernah tandain dari jauh segini dan mikir bahwa harga lagi bullish begini. Oke, ini. Kalian dari bawah sampai ini kapan ini 2000 September. Dari September kalian jangan bawa harga lagi naik terus gini. Jangan bawa struktur gini. Memang dari lihat kita tanya ke anak kecil umur 2 tahun juga, dia tuh bisa bilang harga lagi naik karena lagi trending naik, simple. Berarti kita nggak usah tandain 100 hal harga gini. Tidak perlu sama sekali. Kita tuh harus punya yang logika simple aja. Coba panggil salah satu anak muda, tanya, anak 2 tahun juga bisa bilang, ini harga atau candle gimana ya? Ini karena lagi naik. Pasti bilang. So, simple kita tahu bahwa harga lagi naik. Jadi, kalau pas kita lihat memang harga lagi naik, kita sudah tahu major trend besar. Kita nggak usah masuk ke monthly, bisa kita masuk ke monthly. Kalau di sini, 1 month. Kalau kita masuk ke 1 month, memang lagi bullish, simple. Makanya kalau di daily, terlihatnya bullish. Oke, kita nggak perlu masuk sampai monthly. Dari daily aja kita bisa lihat, oke, harga lagi naik, simple, bullish. So, gimana kita memastikan phase-nya apa? Kalau kita lihat, phase-nya ada 3 phase. Oh, 2, sebenarnya 2. Expansion dan konsolidasi. So, kalau kita lihat di sini, kalau expansion itu selalu terjadi aggressive move. Salah satu movement yang sangat agresif, mungkin ada berapa 2 atau 3 candle lagi naik ke atas. Itu yang expansion. Kalau di dalam ICT concept. Kalau konsolidasi, harga itu konsolidasi sideways. Nggak ada arah yang jelas, dia tuh hanya sideways. Jadi ada 2 phase. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita ambil di sini aja untuk sekarang ya, kita lihat di sini. Oke, kalian itu baru buka chart gold. Dan orang tanya, atau siapapun itu, tanya, harga lagi apain? Atau, Bang, ini goalnya mau kemana ya? Atau ada yang tanya, ini goal sampai kemana ya? Atau sampai ke 4.500 atau mau turun enggak ya? Nah, gimana kalian analisa chartnya? Kalian wajib tahu untuk sekarang ya, memang major dari low jangka panjang kita tahu lagi bullish. Untuk sekarang kita harus gimana membaca? Kita harus tahu sekarang harga lagi apain? Simple. Daily candle lagi apain? That's it. Pertanyaannya itu aja. Itu kita memasuki phase price-nya. Simple kita bisa lihat bahwa harga lagi expansion, lagi trending. Kalau di sini kalian bisa lihat harga lagi expansion. Di sini harga lagi expansion. Di sini harga lagi expansion. Di sini harga lagi expansion. So, kalau belum tahu, ini salah satu phase dari pasar, phase expansion. Ini kalian wajib tahu. Yang kedua, phase konsolidasi. Ini kan yang tadi kita ambil dari sebelah. Sekarang kita masuk ke hari ini. Kalau kita lihat hari ini harga lagi apain? Phase-nya lagi expansion. Phase expansion ini. Oke, yang kedua adalah phase consolidation. Phase consolidation itu simple, kalian tahu ini konsolidasi. Kalian bisa ketemukan phase expansion dan kalian bisa ketemukan juga phase konsolidasi. So, selalu di pasar 2 hal selalu terjadi. Phase expansion, phase konsolidasi. Jadi harga tuh kalau kata AM Trades,
harga tuh selalu move dari huge ranges to small ranges. Itu artikan bahwa harga selalu kalau salah satu trend sudah terjadi, pasti harga slow, mulai lemah, atau harga sudah cukup expansion lama banget, dia tuh mulai relax atau santai dulu, baru dia bikin range atau retracement. Itu termasuk ke retracement reversal. Nah, range dulu baru dia expansion lagi. Dia tuh nggak expansion terus, nggak bakal terjadi itu. Dia tuh hanya expansion terus dia bakal bikin, setelah expansion kan di dalam fase-nya ada retracement dan reversal. Oke, kita lihat dulu apa itu retracement biar kalian paham. Kalau retracement, kita masuk ke trend. Kalau retracement setelah expansion, contoh ini di sini. Kita kan ada fase expansion di sini. Ini adalah salah satu fase expansion. Kalau harga mau tetap naik lagi dari expansion, setelahnya harus terjadi retracement. Itu katakan mungkin price action, itu termasuk ke pullback. Atau dia kalau bikin higher high, dia bentuk higher low, baru higher high lagi. Jadi setelah fase expansion, harga bisa dia retracement. Ada satu lagi, setelah expansion, harga bisa juga reversal. Ini ada salah satu expansion, dan dia langsung reversal ke bawah. Bukan retracement. Kalau retracement kan dia langsung bikin low dulu, baru naik ke atas. Jadi, expansion to retracement dan lanjut trend, expansion to reversal juga terjadi. So, kalau kita mau pakai expansion, fase expansion, kita harus bisa ekspektasi selanjutnya bisa terjadi retracement atau reversal. Oke, sekarang, posisi sekarang, apa yang terjadi? Lagi expansion. Selanjutnya apa yang terjadi? Bisa retracement dan lanjut naik, atau bisa juga dia langsung reversal, setelah naik langsung reversal ke turun bawah. Gimana kita ini, atau bisa dibilang ini caranya gimana kita menggunakan phase price expansion. Ada juga phase price yang konsolidasi. Oke. Saya tidak mau ributkan, atau bukan ributkan, saya nggak mau kalian mikir banyak hal, karena kalau misalnya kalian mau menggunakan expansion, protokolnya itu lebih banyak. Protokol termasuknya apa yang kalian harus fokus di pasar itu terlalu banyak. Apalagi kalian pasti bingung, apakah ini tiba-tiba harga naik expansion, apakah dia tiba-tiba turun dan lanjut naik, atau tiba-tiba reversal. Pasti ada banyak pertanyaan kalau kita misalnya menggunakan expansion. Tapi kalau kita menggunakan konsolidasi, atau kalau kita menggunakan sideways market yang protokolnya lebih rendah, atau bisa dibilang hanya cuma satu protokol, kita harus mencari tahu swing high dan swing low mana, itu aja. Kalau misalnya kita menggunakan expansion, kalau kita menggunakan expansion, protokolnya lebih lebih lama untuk mengetahui apakah harga trend ini. Kalau di sini kita membawa bisa tahu setelah bearish candle langsung ada bullish, ya kita bisa pakai sebagai market success shift di sini buy. Tapi tiba-tiba di sini sampai ada bearish, tiba-tiba bullish, kalau kalian buy lagi terus pasti dia tiba-tiba bearish lagi. Jadi memang kita bisa trade expansion. Cuman kalau kita, biar kalian ada di sini pemula, kalian itu pengen tahu kan hal yang simple. Atau saya juga kalau mau belajar atau pengen tahu trading plan, saya maunya simple aja. So, saya tuh ambilkan atau saya putuskan untuk memilih sebagai trading plan phase konsolidasi aja. Saya sudah cukup pernah saya pakai expansion, tapi untuk expansion kita tuh harus mikir banyak hal. Tapi untuk konsolidasi hanya hal yang simple. Itu termasuk ke trading plan consolidation atau trading plan phases of price consolidation. Ini yang saya merasakan sangat simple, atau cara kita menggunakan itu sangat simple banget. Apalagi yang kita tuh tidak perlu stress kayak di ICT Concept, kalian pernah dengar nggak? SMT, market sweep high low, atau quarterly theory, atau market cycle, atau silver bullet, atau invalid fair value gap, atau PDR1 itu inversion FVG, atau kita nggak perlu tandain 100 hal, sama sekali tidak perlu. Kita hanya butuh hal yang simple, konsolidasi, swing point, turtle soup, power of 3. Simple, itu aja. Atau structure yang high dan low, itu aja. Yang lebih simple apalagi, kita untuk tahu konsolidasi sangat simple. Saya tunjukkan. Mungkin banyak yang tanya di sini bagaimana tandain konsolidasi yang valid. Kemarin juga ada yang terjadi di konsolidasi di sini, di gold. Pasti kalau kalian tanya di sini, contoh kita ambil dari sini aja.
Di sini. Oke. Ini kondisi. Kalau misalnya ada yang tanya, hold on guys. Oke. Kalau misalnya ada yang tanya, kalau kalian misalnya buka chart yang kemarin, mungkin 2 hari yang lalu, kalau kalian misalnya buka chart, ada kondisi ini. Oke, gimana dari ICT Concept membaca price action ini? Kalau kalian masuk ke chart daily, kalian lihat kayak gini, gimana kalian pikiran kalian itu apa atau gimana kalian analisa? Kalian pasti tandain fair value gap kan di sini. Nih, fair value gap dan high dan low kan pasti kalian tandain. Saya tahu, yakin banget. Kalian harus ini structure break turun langsung ekspektasi naik. Jangan lain kali tandain begini. Kalian lihat candle ke depan-depannya atau kalian ke sebelum-sebelumnya, apa yang terjadi? Candle ini semua apa yang dia tunjukin atau apa yang terjadi di candle-candle sebelumnya. Memang lagi konsolidasi. Apakah expansion? Tidak. Apakah dia cuman naik terus turun langsung turun? Tidak. Dia hanya bikin naik turun terus tiba-tiba naik terus naik lagi turun lagi. Jadi dia tuh phase lagi konsolidasi. Tapi kalau phase konsolidasi yang kita belajar di sini sesuai trading plan agak beda dengan ini. Kenapa saya bilang agak beda? Saya tuh benar-benar mau konsolidasi terjadi dengan cara benar. Nanti saya tunjukin caranya. Di video YouTube, dimanapun saya tidak kasih tahu ya guys. Ini di webinar ini. So, siapapun nonton kalian beruntung banget yang selama saya backtest, tulis-tulis di nota, cek-cek di mana-mana, ditempel di tembok, dan saya cari tahu hal ini. Kalian wajib tahu. Kalau kalian mau pastikan konsolidasi yang sesuai trading plan konsolidasi, ini bukan konsolidasi yang benar. Memang ini harga lagi tidak jelas, lagi arah yang tidak jelas. Ini bisa juga tiba-tiba dia naik ke atas, bisa termasuk ke retracement. Tapi ini agak susah sebagai pemula atau trader untuk memahami sebenarnya ini bisa memakai sebagai trading plan atau tidak. Tapi menurut saya, kalau kalian mau baca price action sebagai interbank atau mau pakai phase, jelas banget ini phase lagi konsolidasi. Dan kalian lihat juga, tetap harga lagi konsolidasi. So, kalau di trading plan saya agak beda konsolidasinya. Saya bakal kasih tahu sekarang gimana saya pakai trading plannya. Oke? So, kalau kita masuk ke pertama, apa yang penting dari trading plan saya itu cari tahu konsolidasi yang benar. Itu yang saya mau tahu pertama. Cari tahu konsolidasi yang benar termasuk ke bagaimana kita tandain konsolidasi yang valid. Itu dua-duanya sama. Tapi di sini kan pertama cari tahu konsolidasi yang benar. Sama juga termasuk ke bagaimana kita tandain konsolidasi yang valid. Oke, saya kasih tahu ya. Kalau kita masuk ke CAD JPY yang kemarin terjadi. Oke, kita masuk ke di sini. Kita hapuskan yang sama sampai sini aja. Oke. Saya hapuskan semua. Oke, sekarang kita ada di salah satu posisi di daily. Ini hanya daily chart doang. Oke, daily chart yang trading plan pertama kita cari tahu konsolidasi yang benar. Dan sekalian juga kita tandain konsolidasi yang valid. Atau bagaimana cari tahu konsolidasi yang valid. Oke, kalau untuk kalian mengetahui atau mau belajar konsolidasi, kalian cari candle bullish dan bearish close setelah swing sudah bentuk. Kalian paham nggak? Saya jelasin lagi. Kalau swing sudah bentuk begini, atau kita ambil yang ini aja lebih jelas guys. Kalau swing sudah bentuk begini, salah satu swing sudah bentuk sampai candle ini kalian tidak harus perhatikan. Dua candle ini kalau swing hand sudah bentuk, ini dua-dua candle swing sudah bentuk. Oke, kalian lupakan swing ini, kalian tidak perlu perhatikan. Lihat candle ke selanjutnya. Lihat candle selanjutnya dari candle 1 ini, candle nomor 1 dan nomor 2. Ini yang kita harus perhatikan. Kita tidak perlu yang candle ini dua-dua kita tidak perlu karena swingnya sudah bentuk. Tapi di sini candle yang selanjutnya yang berapapun candle kita harus perlu karena ini yang konformasikan valid konsolidasi atau konsolidasi yang benar. Oke, ini yang saya mau masukin salah satu contoh lagi biar kalian bisa pakai berdua-duanya. Ini satu contoh dan di sini kalian bisa pakai AUD CAD. Oke, di sini. Oke, kalau kalian perhatikan aja di sini, nih, ini salah satu swing yang tadi saya jelasin juga nih. Dua-duanya sama. Jadi yang ini satu pola yang saya selalu ikutin. Oke, ini yang beda pair ya. Kalian lihat aja.
beda pair. Ini AUD CAD, sorry, ini CAD JPY, ini AUD CAD. Ini beda pair, tapi pola yang terjadi satu. Jadi bukan masalah apakah saya bisa menggunakan indices atau contoh US 100, US 500 atau gold atau apapun. Semua pasar itu sama aja. Kalian bisa menggunakan pola ini dimanapun. Oke, ini CAD JPY. CAD JPY Canada, Japan currency. Ini Australia, Canada currency. Jauh beda. Nggak ada sama. Tapi apa yang terjadi di pasar, yang phase price itu satu sama. Ini kalau kalian perhatikan, swing sudah terjadi dengan dua pertama candle. Di sini juga sudah terjadi dua pertama candle. Ini kalian lihat, simple. Swing sudah terjadi. Ini polanya dua-duanya sama. Tapi sekarang kita perhatikan, selanjutnya, yang candle 2, kalau di sini kalian lihat candle pertama, candle kedua. Oke, candle ke 1 dan 2 yang selanjutnya, apakah harga back and forth? Enggak, back and forth itu artinya harga itu naik terus, naik turun dengan cepat, bukan hari ini naik terus naik lagi 2 hari lagi baru turun. No, kalau candle hari ini naik, besok langsung turun, besok lagi langsung naik. Jadi itu termasuk ke back and forth, bullish bearish, bullish bearish. Kalau bullish bearish, bullish bearish, tidak ada arah. Kalian simple pakai logika simple aja. Kalau daily candle bullish bearish, bullish bearish, bullish bearish, bullish bearish terus untuk 10 hari, apakah simple itu? Kalau tanya ke anak umur 2 juga, ini kayaknya harga nggak naik atau turun, lagi ada ke kanan atau lagi sideways. Benar, memang kalau candle daily, kalau 10 hari naik dan turun di satu arah, satu kayak gini, memang itu konsolidasi termasuk. Sama logika di sini. Kalau kita sudah bentuk salah satu swing kayak gini, kalau selanjutnya candle lagi naik turun terus, lagi naik turun, itu termasuk ke konsolidasi. Ini yang kita bisa memastikan konsolidasi ya. Saya ulangin lagi. Kalau kita mau validasi konsolidasi naik turun, itu harus ada back and forth. Kalau hari ini naik, besok langsung turun, besok lagi naik. Itu harus ada berterus gitu. Kalau misalnya hari ini naik, besok naik lagi, baru turun, no, itu tidak masuk ke konsolidasi. Dan apalagi hari ini misalnya turun, terus turun lagi, tiba-tiba turun lagi, naik, turun ambil low, naik lagi, itu juga tidak masuk ke konsolidasi. Ini yang benar-benar kalian harus catatkan aja. Atau lagi saya rekam juga ini webinarnya. Nanti saya bakal post juga di webinar Telegram di Official Indonesia. Nanti kalian bisa ambil webinar videonya ini juga. So, untuk memvalidasikan konsolidasi, kita wajib harus tahu bahwa candle naik dan turun. Tapi ada pertanyaan, bisa nggak fake yang ada? Bisa, sangat bisa banget. Bisa ada fake-nya juga. Fake itu termasuk ke doji candle. Kalau hari ini, nah ini kalau kalian sudah ketemukan swing, kalau selanjutnya 2 hari atau 3 hari, kalau fake-nya panjang-panjang kayak doji candle 1, doji candle kedua, ada juga kalian sangat bisa pakai itu. Saya tunjukin satu lagi, kan saya di sini tunjukin 2. Oke, saya tunjukin satu lagi biar kalian memastikan kalau ada fake-nya juga. Saya nggak tahu kalau ini bisa nggak 3. Oh, masih belum bisa. Oke, saya tunjukkan di sini ya guys. Yang ketiga pakai doji candle ya. Kalau kita masuk ke GPPR dan kita masuk ke daily chart. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada satu contohnya. Oke. Kalau kalian lihat di sini, ini contoh agak beda dengan yang kalian mikir. Oke. Kalau di sini swingnya di mana? Kan di sini ada 2 candle, tapi di sini ada 3 candlenya. 3 candle gimana? Kita harus mencari tahu swing dulu. Kalau swing dari high ini sampai low ini adalah salah satu swing. Termasuk 3 candle. Ini swingnya. Ini tadi 2 candle, ini 2. Tapi kalian perhatikan aja selanjutnya. Candle selanjutnya 1 dan 2. Apa yang terjadi? Simple. Di sini kan naik turun. Di sini apa yang terjadi? Sama. Naik turun. Tapi pakai doji candle. Doji candle naik, tutup balik. Ini juga naik, tutup balik. Jadi ini dua-duanya termasuk ke doji candle. Tapi di sini sama juga. Agak sedikit beda. Ini naik langsung bullish dan bearish. Di sini naik turun tapi pakai doji candle, cuman agak beda itu dua. Pokoknya kita harus wajib pada bullish dan bearish candle terdekat gabung. Itu bisa lebih efektif. Mereka tuh lagi pacaran aja. Kalian lagi mikir gitu aja. Lebih simpel kan. Mereka tuh berdua dekat dan naik dan turun itu bisa bentuk bullish atau bearish candle atau doji candle. Mereka tuh dua-duanya gabung. Tidak boleh satu naik
naik, terus satu lagi, dua lagi naik, baru turun. Itu yang terjadi di gold. Kalau kalian lihat di gold, apa yang terjadi di gold? Nih, kalau kalian lihat di gold, ini kan banyak yang bilang bahwa ini adalah salah satu swing. Ya, kita bisa ambil ini sebagai swing. Kita besarin aja ya, satu, itu aja. Oke. Kita bisa ambil ini sebagai swing. Dan kita bisa catatkan ini juga swing. Tapi, yang selanjutnya, kalian lihat aja. Selanjut candle berikutnya, apa yang terjadi? Ini apa guys? Coba kalian. Yang tadi saya contoh sama ini jauh beda. Karena ini hanya harga bearish dan lanjut bearish baru bullish. Saya tuh mau dua-duanya di satu. Kayak pasangan aja dua-duanya. Bisa sedikit beda, ada beda bisa. Kayak gini bisa. Ini kayak gini juga bisa. Tapi penting yang terdekat. Tapi di sini tidak. Ini kalau ada sedikit jauh beda begini, itu lebih hati-hati. Ini tidak valid sama sekali. Kalau harga tetap pun sweep atau break, tidak bakal terjadi turtle soup. Nih, kalau low kita tandain, nggak ada, dia lanjut naik ke atas. Beda. Jadi, kalau kita mau menggunakan, kita wajib. Nah, sini saya kasih tahu negatif dan positif. Gimana kita mengetahui positif, valid low dan high, valid konsolidasi dan positif, dan ini negatifnya. Jadi, kalau kalian, saya ini guys, contoh aja, saya itu kumpul banyak data dan tempel-tempel di tembok biar saya tahu bahwa yang mana valid, yang mana tidak valid. Dan kemarin juga saya sempat share di Discord FX Pro di mana kita bisa mendapatkan journal juga saya share sempat di journal data di Discord gimana kita validasikan yang konsolidasi. Nanti kalau kalian mau juga nanti kasih link nanti saya tunjukin linknya di mana. Kalian bisa gabung juga. Oke, so sekarang ini kan ini tidak valid ya. Jadi kita tidak boleh ambil ini sebagai konsolidasi trading plan. Kita hanya bisa yang tadi kita contoh pakai JPY. Itu lebih jelas. Kita ambil aja ini sebagai contoh. Saya jelasin gimana kita kalau misalnya sudah ketemukan salah satu swing dan kalau sudah ketemukan salah satu konsolidasi yang valid. Yang kedua apa yang kita harus lakukan? Tandain key levels yang valid. Ini sangat simple. Kalau kalian mau tandain key levels yang valid, kalian tinggal masuk ke yang konsolidasi yang ini aja, bisa juga terakhir ini. Simple. Kalian ikutin aja dengan high terdekat sampai ketemu salah satu swing. Itu aja. Sama dan bawah juga. Dari sini kalian ikutin terus saja kalau kalian ketemu salah satu swing point. Third three candle reversal. Kalau kalian sudah tahu di sini, kalau swing point itu selalu ada 3 candle. Kanan, kiri, dan tengah satu candle ini. Kanan, tengah, kanan, kiri. Kiri, kanan. Di ini juga, tengah, kiri, kanan. Jadi ini yang swing low dan ini swing high. Kalau kita sudah ketemukan konsolidasi, tinggal ikuti dengan high dan kita bisa ketemukan ini sebagai salah satu swing high. Dan ini sebagai salah satu swing low. Udah, cukup. Itu aja. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Nunggu sampai salah satu level sampai. Itu aja, simple. Kita tidak perlu paksa apapun di sini. Mau buy, mau tidak perlu sama sekali. Kita pasang alarm atau kalian mau lihat chart juga boleh banget kalian lihat apakah kapan harga sampai ke level ini. Kalau kita lihat, kalian lihat aja dari hari ini hari Rabu. Langsung hari Kamis setelah candle ini, candle sudah sampai ke key level yang low-nya atau swing low-nya, sweep, langsung balik ke range lagi. Jadi, kalau kalian lihat yang wick yang besar ini, menunjukkan bahwa harga tidak bisa lanjut turun ke bawah, langsung naik, tutup bullish. Jadi, apa yang kita, kalau misalnya mau pakai lower time frame, kita bisa masuk ke H1, dan di sini kalian bisa lihat, kalau reversal itu, dari low yang kita tandain swing low ini, kalau reversal itu selalu ada V-shape. V-shape itu agresif, V-shape itu harga langsung masuk ke level yang penting, swing point, dan dia langsung balik ke naik ke atas lagi. Jadi ini ada V-shape reversal, kayak gini V-shape-nya. Jadi agresif down, agresif up, itu menunjukkan bahwa harga tidak ada interest atau bisa dibilang dia tuh nggak mau lanjut turun ke bawah dan dia mau balik arah. Jadi kalau itu kita bisa pastikan sebagai turtle soup atau sweep atau stop hand, apapun mau sebut, kalian bisa pakai sebagai turtle soup. Nah, dari situ, kalau setelah harga sudah lihat di reaksi dari key level dan cari tahu market mau expansion kemana. So, kita sudah lihat reaksi dari key level bahwa market tidak mau expansion lagi ke bawah atau lanjut turun ke bawah, dia sudah reversal, dan baru di situ kalau kita mau entry, kita mau pakai simple.
mau pakai Fibonacci sangat bisa. Pakai swing to swing aja Fibonacci. Kita harus nunggu sampai power of 3. Itu adalah open, high, low, close. Nanti kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang open, high, low, close, nanti dijelaskan di webinar intermediate. Itu lebih mendalam banget. Ini hanya saya mau tunjukin bahwa trading plan lebih simple. Dan di tanggal 18 ada webinar untuk intermediate trader di mana saya mendalamkan dengan power of 3. Di sini saya yang tidak mau sulitkan kalian biar kalian nggak stres. Jadi kalau kalian mau entry, kalian bisa juga entry dari pas reversal terjadi candle ketiga setelah engulfing. Kalian bisa entry di sini, taruh SL di swing low di sini, turtle soup low. Jadi gimana pun harga turun ke bawah tidak bakal gagal. Tapi di sini kita juga bisa pakai open, high, low, close. Open, high, low, close setiap daily candle. Daily candle ini kan sudah terjadi. Kalau kita ambil yang daily candle yang ini. Oke. Kalau daily candle ini sudah selesai. Kalau misalnya kita mau pakai daily candle selanjutnya, kita wajib pakai open, high, low, close. Itu open dari midnight open, harga buka. Contoh gini guys. Harga buka, turun ke bawah, manipulasi, baru naik, tutup. Jadi open, besoknya open, manipulasi dulu ke bawah, baru naik, tutup di atas swing. Jadi kita sudah tahu bahwa bias kita itu besoknya harus naik ke level ini. Bias kita dari trading plan kita key level to key level, external to external. Jadi kita tahu bahwa besok ada potensi atau besok pasti harga naik ke daerah ini. Jadi kalau kita mau entry, kita masuk ke 1 jam, itu kan entry pertama kita bisa entry dari engulfing. Kalau misalnya mau entry lagi besok, kita harus nunggu midnight open. Midnight open selalu terjadi kalau whip ya, whip jam 12 pagi atau termasuk pagi dan siang. Jam 12 siang terjadi setiap hari. Kalau kita lihat di sini, kita bisa ketemukan midnight open. Nih, kalau kalian lihat di sini, ini ada midnight open-nya. Pas midnight open, baru algoritma interbank price delivery algorithm sesuai ICT konsep baru buka. Pas harga buka, pasti dia langsung manipulasi. Karena siapapun buy di sini, yang di sini, yang SL-nya taruh di dekat-dekat sini, dia mau manipulasi semua dulu. Kalau kalian misalnya taruh SL di protected low ini, nggak bakal gagal. Karena ini sampai harga naik ke sini, low ini tidak akan gagal. Jadi kalau kalian entry, taruh SL di sini. Kalau misalnya kalian mau entry lagi, besoknya kalian taruh pakai Fibonacci, dan entry di golden ratio, dan taruh SL-nya tempat yang sama di sini bisa juga. Dan tetap kalian bisa target 2 RR, atau misalnya kalian sudah punya kesabaran lebih banyak, atau pemula kan pasti target 2 RR aja. Kalau kalian sudah lama, ini kalau di pertama 2 RR kalau taruh di sini bisa. Kalau kalian sudah entry kedua atau entry ketiga, kalian bisa langsung target ke swing high berikutnya. So, gimana pun harga gerak ke bawah pun tidak bakal gagal low ini. Ini low ini protected banget. Jadi kalau kita lihat selanjutnya, hari itu aja harga sudah sampai ke target naik ke atas ini. So, ini trading plan sangat simple banget. Oke, ini trading plan sangat-sangat simple banget. Dan ini kalian bisa menggunakan lebih simple. Kalian nggak usah pakai SMT, silver bullet, macro, micro, apalagi sesi sweep, Asia low, high sweep, atau quantitative theory, atau 9. Woi, di situ banyak banget konsep ICT di luar sana, banyak 100 hal ada. Tidak perlu apapun. Cari tahu konsolidasi semua phases of price saja. Hanya tahu konsolidasi, key level, sweep, entry, masuk. That's it. Masuk dan biarin harga gerak. Itu aja. Sangat simple banget. Dan tadi saya jelasin bahwa gimana kita validasikan konsolidasi lebih jelas banget. So, latihan guys. Ini waktunya untuk kalian latihan. Tadi saya tunjukin banyak contoh. Apalagi saya kasih tahu yang siapapun nggak. Kalau kalian dapatkan informasi di sini gratis, tapi di luar sana banyak yang minta uang kalian untuk kasih tahu informasi gratis kayak gini. Ini informasi saya usahakan untuk kasih effort, untuk backtest, forward test, simpan data di mana-mana, saya kumpul data, lihat apa bedanya, apa salahnya, gimana kita harus tahu wallet konsolidasi, tapi banyak orang tidak mau kasih waktu untuk belajar hal-hal ini. Ada di sini, benar-benar saya kasih tahu, beruntung banget untuk saya kasih tahu ini. Benar-benar saya kalau di YouTube nggak tahu kasih tahu saya atau enggak, tergantung mood. Tapi di sini saya benar-benar kasih effort untuk kalian untuk memahami konsep ini ya. So, siapapun lagi di sini nonton, coba kalian kasih effort lagi, nanti cari juga.
Saya mau tunjukin juga hari ini masih ada salah satu trading plan juga lagi jalan. Kita bisa tandain konsolidasi juga. So, kalau kita masuk ke NSD CAD, kalau kita masuk ke NSD CAD, kita hapuskan semua. Oke, kita mulai dari phases of price saja ini. Kemarin saya tandain juga dengan jelas ini. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita ambil dari ini aja, oke. Nih, kalau kalian sekarang, kalau kita mau tandain, sorry guys. Oke, sekarang kalau kita misalnya mau tandain swing, ini belum terjadi ya guys. Ini masih jalan. Kalau kita lihat di sini masih belum selesai candle, masih ini live chart ya. Ini chart yang lagi terjadi hari ini. So saya simpulkan aja dari sini aja kita mulai. Oke, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi? Kalau mau lihat swingnya, gimana kita lihat swing? Sangat simple. Dari high ini sampai low ini adalah salah satu swing yang dimana harga gerak dari high ini sampai ke low ini. Sekarang kita perhatikan yang mana? Kita harus perhatikan yang candle 1 dan 2 selanjutnya apa yang terjadi. Sangat simple untuk memvalidasikan konsolidasi. Dan kita bisa lihat dengan jelas candle 22 ini kayak pasangan, berdua sama di tempat. Dan apalagi di high ambil di sweep dan low juga sweep, ditutup balik ke range lagi. So, ini sesuai probability saya termasuk ke konsolidasi. Oke, dan kita harus tandain apa? Swing high, ikuti dengan low dan ikuti dengan high. Kalian bisa ketemukan swing sudah ada dan kita akan formasikan konsolidasi aja. Itu aja cukup. Dan kita nunggu apa? Kita nunggu sampai harga sampai ke salah satu level. Yang penting dua-dua level ada. Kan saya biarin sampai hari ini harga masih gerak di dalam. So siapapun buy sell, saya nggak tahu mereka apa yang di dalam range ini. Saya pasti nunggu salah satu low atau high harga sampai. Misalnya harga sampai sini, baru saya lihat untuk buy atau sell. Kalau misalnya atas, saya lihat untuk sell. Kalau di bawah, saya untuk buy. So itu caranya saya lihat. Dan kalau mau lihat kayak gini, sangat simple guys. Kita perlu memastikan yang konsolidasi dan key level aja. Tinggal taruh alarm, sangat kita biarin aja sampai alarm bunyi. Kalau alarm bunyi baru lihat apakah harga sweep terjadi atau tidak. Tadi saya contohkan banyak banget yang gimana kita lihat juga. So ini caranya kita mengetahui trading plan guys. Oke. Dan ini yang kita biasanya menggunakan sesuai trading plan. Itu yang kalian harus tahu. Kalau misalnya kalian merasa saya mau lebih detail atau lebih mau tahu gimana kita menggunakan power of three, gimana kita menggunakan entry model, gimana kita pakai PDR atau apapun. Kalau kalian mau menambah ilmu atau apapun, kalian bisa masuk ke YouTube saya, Sean Trades. Dan di sini kalian belajar bisa lebih detail tentang trading plan ini, mulai dari phases of price yang tadi contohkan di sini, expansion to retracement, expansion to reversal yang saya masukin di sini semuanya. Dan ini lebih detail videonya lengkap dan lebih detail sesuai konsolidasi guys. So kalau kalian mau belajar, kalian bisa belajar dari YouTube Sean Trades. Oke, so ini juga salah satu kalian harus tahu. Dan kalian sudah tahu ini, saya sudah kasih tahu gimana kita apa yang ekspektasi kita sebagai trader, apa yang kita harus mengetahui, dan kedua kita harus tahu gimana apa yang konsep merasa kita lebih simpulkan membaca harga gerak, membaca pola-polanya, dan membaca gimana harga apakah expansion atau consolidation, dan gimana kita membangunkan sesuai phases of price, dan gimana kita menggunakan trading plan. Semuanya saya jelasin lengkap banget. Dan kalian harus lakukan apa? Sebagai trader pemula, bagaimana untuk menjadi trader yang menguntungkan secara konsisten, itu yang kalian harus lakukan. Hal 4 ini. Pertama, master satu strategi. Yang tadi saya kasih tahu, kalau kalian merasa cukup bagus, melatihan terus yang itu. Jangan pernah ganti-ganti strategi. Kalau kalian merasa, oke, ini cukup bagus, jagokan satu strategi. Journal, kedua, journal trading plan. Itu wajib banget. Kita itu harus journal trading plan. Harus guys. Gak ada pilihan lain. Kalian percaya atau enggak? Belakang journal trading plan pasti sisi positifnya banyak banget. Kalian bisa mendapatkan percaya diri. Kalian bisa lihat salahnya apa, salah yang benar. Apakah saya bisa masuk di sini atau tidak. Yang gimana kalian bisa validasikan semua di dalam journal. Itu tidak ada cara lain guys. Jujur aja. Tidak ada cara lain sama sekali. Dan ketiga, fokus on risk management.
Itu yang saya mau kasih tahu. Guys, kalian pakai strategi yang 1000% probability juga. Kalau risk kalian hancur, atau kalian tidak bisa kontrol kerugian kalian, habis. Habis banget. Tadi awal saya bilang kan, kalau kalian merasa takut, pas dalam, misalnya kita sudah buka posisi ini, kita sudah ada di dalam pasar, taruh uang kita sendiri di dalam pasar. Kalau misalnya kita lagi stres, atau kita merasa gemetar tangannya, dan pikirannya bisa nggak ini naik, bisa nggak, atau merasa takut, merasa apapun di pikiran kita, itu sudah masuk negatif. Itu sudah kalian tidak ikuti rules kalian. Itu sudah termasuk kalian itu tidak benar di dalam trading atau dalam dunia trading. Kalau kalian merasa gitu terus, stop dulu. Jangan trade. Itu kalian itu pikirannya cuma mau profit doang. Kalian wajib tahu, memang trading itu bukan hanya profit doang. Saya ulangin, trading termasuk ke loss juga. So, gimana misalnya kalian merasa $100 kalian punya sebagai modal. Kalian merasa $20 kalian tidak bisa loss. Jangan pakai $20 risk. Pakai $5, $3 aja. Yang kalian bisa terima lossnya. Untuk awal-awal kita harus melatihkan mental kita gitu guys. Karena kita nggak bisa kontrol market. Apapun kita tidak bisa. Hanya bisa kita terima rugi dan kita ekspektasi bahwa kalau kita menang, ya rugi kita harus merecover atau lebih gitu. Jadi kalau kalian merasa lagi gemetar atau stres, lagi FOMO atau rasa sendiri kayak tidak benar, lebih baik jangan masuk trade. Lebih baik belajar gimana kita mengatur risk management. Risk management sangat simple. Pakai yang lot size yang sesuai yang kerugian kalian bisa terima. Kalau saya punya $100 modal dan saya risk $5, ya saya bisa terima. Kalau loss 3 kali loss trade juga saya tetap terima. Karena $5 dari 100 berapa trade saya bisa ambil. Lebih dari berapa itu? Lebih dari 20 trade saya bisa ambil. Loss 3 kali itu saya bodoh amat. Karena hanya $15 kerugian. Nanti kalau saya menang ke trade keempat, ya paling dua loss yang sudah balik lagi dong. Jadi yang risk yang kalian sudah terima. Misalnya saya risk $5 dan saya bisa nyantai. Ya udah gerak-gerak. Kalau loss it's okay. Kan sesuai strategi saya masuk. Ya udah biarin aja. Karena saya nggak panik atau stres atau mikir, oh ini bisa nggak sampai atau tidak sama sekali. Sangat simple. Saya masih nunggu untuk sesuai trading plan apakah berhasil atau tidak. Itu aja. Dan keempat itu adalah disiplin dan kesabaran. Itu yang paling penting. Kesabaran dan disiplin itu paling penting. Saya sudah jelas tentang disiplin. Gimana pun kita disiplin di kehidupan kita, kita harus disiplin dengan di trading juga. Ikuti trading plan, ikuti rules, ikuti gimana kita harus masuk, ikuti plan. Itu termasuk ke semua disiplin dan kesabaran. Sampai ke target, sabar aja. Jangan paksa diri untuk ganti SL naik turun atau ganti ke BI langsung sedikit naik, langsung keluar, sedikit turun, langsung exit. Jangan. Kalau kalian sudah kasih komitmen untuk saya masuk di sini, taruh SL di tempat yang aman atau protected low yang sesuai tadi saya contohkan, biarin harga gerak. Kasih dia nafas, jangan perkecilkan SL-nya sampai kalian mau apa ya? Guys, kalau kalian kasih biar dia nafas di dalam posisi, baru dia bisa gerak. Kalau manipulasi pun dia memang sedikit turun langsung naik. Kalau kalian terpaksa kecil banget SL-nya, mana dia bisa? Kalau dia mau sedikit turun lagi gimana? Pasti kena SL dong. Makanya kalau kalian mau taruh SL, taruh di tempat yang aman, biarin aja, sesuaikan risk, biarin dia mau apain juga biarin. So, lain kali kalau kalian mau entry, coba apa yang saya sampaikan, coba fokus, oke? Itu yang bisa menguntungkan secara konsisten sebagai pemula, oke? Dan selanjutnya kita harus tahu risk management, the psychology. Psychology itu paling penting. Kalau merasa balik lagi, kalau merasa ketakutan atau stres atau FOMO, itu terjatuh ke high risk. High risk itu apa? Kalian itu risk lot size-nya terlalu banyak atau risk yang kalian menggunakan untuk trade itu terlalu gede. Kalau merasa kayak gitu, pasti termasuk ke kategori itu. Yang kedua, selalu kita anggap trading sebagai bisnis atau usaha karena memiliki putusan sendiri, akui kesalahan sendiri juga, kerugian sendiri juga. So, apapun itu tanggung jawab sendiri kita. Kita nggak pakai apalagi jangan pernah pakai uang yang pinjaman-pinjaman. Jangan, tolong.
tolong jangan pinjam uang dari orang dan memasuk ke trade dan pakai, jangan. Karena tanggung jawabnya lipat lagi. Kan di sini memang ada loss dan profit. Jadi gimana pun kita ambil keputusan. Jadi lebih baik kalian jangan pernah pinjam-pinjam atau apapun, jangan pernah. Lebih baik pakai uang sendiri. Apapun terjadi kalian harus tanggung jawab sendiri. Jangan pernah lihat chart 24 jam. Itu bukan cara trading. Saya tadi tunjukin. Kalau mau trade pakai strategi yang simple, taruh alarm, biarin harga gerak. Jangan lihatin terus chartnya. Itu apa ya? Kalian kalau lihatin chart terus itu jadi kayak addicted gitu. Kalian harus gini aja. Saya jujur aja ya. Kalau misalnya di dalam trading bukan ini doang. Kalian bisa kalau lihatin chart terus yang aktivitas di hidupan kalian, di seharian kalian, misalnya kalian punya keluarga, urusin anak, semua akan hancur. Kalau kalian lihatin chart, minum kopi, rokok depan chart, guys, jangan pernah. Saya sudah ajarin strategi yang simple dan gimana kita menggunakan sangat simple. Jangan pernah duduk begini dan lihatin terus chart. Itu sangat tidak berguna. Apalagi sampai subuh-subuh. Subuh itu tidak ada berguna sama sekali kalau kalian perhatikan mau entry. Subuh itu semua harus sudah tidur. Apalagi di US, mereka sudah keluar dari kerjaan subuh-subuh di sini. Tidak ada sesi di sana. Kalau session, kenapa kita pakai session? Untuk mempercepatkan volume pasar. Itu yang pengaruhnya. Jadi jangan pernah subuh-subuh, malam-malam perhatikan begini terus. Tidak ada berguna sama sekali. Dan selalu journal setiap trade. Itu yang membangunkan percaya diri. Kayak saya dibilang, kalau kalian journal, lain kali kalau kalian masuk posisi, kalian punya salah satu percaya diri. Oh, saya itu yakin ini bisa naik. Nah, itu yang dapat dari mana? Daripada kalian stres, FOMO, rasa gemeter gini, lebih baik kalian mendapatkan salah satu percaya diri. Ya, saya yakin ini bakal naik sesuai trend. Nah, itu kalian dapat dari journal. Journal setiap trade. Dan checklist sebelum masuk. Ini setiap webinar saya tunjukin. Checklist sebelum masuk sesuai trading plan atau tidak yang entry. Risk sudah benar sesuai model, gunakan stop loss yang benar. Dan profit atau loss harus menerima. Itu yang paling penting. So, untuk trader pemula siapapun di sini, tolong fokus hal-hal ini, itu wajib kita butuh guys. Benar banget, oke? Dan selanjutnya, kalau kalian misalnya pilih broker terbaik percaya untuk trading dengan aman, saya sangat sarankan FX Pro. Itu mereka tuh broker nomor 1 di dunia, dipercaya dengan jutaan trader. Apalagi banyak Indonesia trader, mereka tuh menggunakan FX Pro. Oke? Dan terakhirnya, trading. Trading success isn't about, ini bahasa Inggris, biar kalian bisa belajar sekalian juga artinya. Trading success isn't about finding a magical formula or predicting the future. Jadi, kalau kita menghasilkan atau kita mau sukses di dalam trading, itu bukan salah satu kalian itu mencari magic atau salah satu hal kalian bisa kayak contoh yang ekspektasi awal saya bilang, kalian nggak bisa ekspektasi sesuatu langsung instan atau mikir oh ini semuanya saya bisa dapat lebih cepat atau instan. Enggak, itu semuanya it's about consistent dan discipline execution of proven plan yang sesuai saya kasih tahu. Itu semua gimana kalian di dalam dunia trading, gimana kalian konsisten dan disiplin, dan kalian menggunakan salah satu yang plan yang terbukti. Itu yang paling penting. As a beginner, sesuai yang trader pemula, your single greatest edge is your willingness to learn, adapt, and manage risk. Sesuai pemula, kalau kalian mau mencari tahu yang edge atau hasilkan dari yang apa yang kalian belajar, itu kalian harus kasih effort yang sangat bagus untuk belajar, dan adopsi dengan yang satu hal, yang kalian follow satu rules, follow itu aja. Dan coba kalian memikir tentang gimana kita atur risk management. Sepenting apa trading plan, lebih 100 kali lebih lipat penting gimana kita atur risk. Oke? Itu yang paling penting juga. So, semoga kalian paham yang apa yang saya sampaikan di webinar hari ini sampai ini. Dan tolong ya, jangan ekspektasi terlalu banyak atau terlalu gila lagi. Coba apa yang realita, apa yang sisi negatif yang ada di trading, coba perbaiki semua. Ini kalian bisa someday atau suatu hari kalian bisa lihat salah satu tempat yang kalian menggunakan entry dengan konsisten, dengan jelas, dengan gak ada FOMO atau greed atau
ketakutan dan lebih santai dan eksekusi dan hidup kalian lebih mencara. Oke? So, siapapun lagi pemula, lagi pengen coba trading atau pengen coba gimana belajar trading plan atau pengen coba sesuatu di dalam trading, coba pikir dengan realitanya. Jangan cuman lihat social media hype atau pikir profit doang, jangan. Ada banyak negatifnya, coba kalian perbaiki yang fokus lebih negatif biar kita membangunkan atau kita bisa lebih konsisten dengan trading plan kita. Dan misalnya kalau kalian mau menggunakan broker, saya sangat sarankan menggunakan FX Pro karena saya itu salah satu market analyst. Misalnya kalian ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya di social media apapun, saya ada di situ. So itu bisa lebih membantu untuk kalian kalau misalnya menggunakan FX Pro. Apalagi mereka tuh sudah global banget, di mana-mana mereka sudah ada. So kalau kalian pengen coba langsung ada di deskripsi atau bio di Telegram FX Pro guys. Oke? Thank you guys untuk malam ini gabung semuanya. So semoga kalian manfaatkan webinar ini untuk yang mungkin kalian dapat ilmu yang sangat bagus dan coba kalian pakai ilmu-ilmu yang saya sudah kasih tahu. Coba backtest, forward test dan have a happy Christmas juga. Ada Christmas terdekat. Kalau Desember itu market agak nggak jelas. So hati-hati kalau misalnya menggunakan trading plan. Fokus ke risk itu lebih penting guys. Oke, so thank you semua gabung malam ini. See you guys in the next webinar. Thank you.